Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A yang beranggotakan Prima Ersan dengan NBI 1211 800 156, Muhammad Rizky dengan NBI 1211 800 054, Jumalia Zahro dengan NBI 1211 800 090, Eli Andriani dengan NBI 1211 700 178, Francisca Priliawi Tantri dengan NBI 1211 508 890. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis kami mengenai sistem informasi manajemen di PT Gojek Indonesia. Berikut profil PT Gojek Indonesia. Profil perusahaan Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play Store pada sistem operasi Android maupun iOS dan telah tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Sejarah perusahaan Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Selanjutnya adalah klarifikasi dari sistem informasi manajemen pada PT Gojek. Sistem informasi di PT Gojek dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem tingkat operasional dan sistem tingkat manajemen. Sistem untuk operasional dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. Sistem pembayaran Gojek masuk ke dalam Transaction Processing System, di mana sistem informasi berfungsi sebagai pengatur alur keluar masuknya transaksi yang terjadi di Gojek. Transaksi di sini termasuk dalam kalkulasi biaya perjalanan, penambahan Gojek kredit apabila pelanggan menambah jumlah depositnya, dan juga pengurangan jumlah kredit karena digunakan untuk membayar layanan Gojek. Yang kedua, Processing Control System atau PCS. Semua proses pemesanan atau booking merupakan bagian dari sistem informasi, di mana langkah yang dilakukan bertahap sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ini merupakan fungsi dari proses control system. Yang ketiga, Enterprise Collaboration System atau ECS, yang adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Untuk memudahkan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis dan pertukaran informasi pada internal perusahaan,
Gojek menghubungkan seluruh cabang di berbagai daerah ke dalam suatu jaringan. Sedangkan untuk menciptakan kenyamanan customer sendiri, Gojek memberikan informasi mengenai driver atau suksesor layanan lainnya, baik nama, foto, begitupun sebaliknya. Driver juga mengetahui nama serta nomor HP customer, sehingga customer dan driver bisa berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen juga dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, manajemen informasi sistem atau MIS. Manajemen informasi sistem menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MIS juga menyajikan informasi yang detail dan rangkuman informasi pilihan. Informasi ini berguna untuk efisiensi operasional. Laporan data, monitor layanan, dan customer relationship management adalah bentuk sistem informasi pada Gojek yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misalnya statistik dan data pemesanan, dan transaksi dari user ataupun kinerja yang driver atau suksesor layanan lainnya. Yang kedua, Decision Support System (DCS). Decision Support System ini merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. DCS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengembangan layanan. Yang ketiga, Eksekutif Informasi Sistem (EIS). Eksekutif Informasi Sistem adalah tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif, faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Dalam AIS, eksekutif Gojek memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan, seperti penawaran saham, perdana, atau IPO, agar potensi pertumbuhan lebih cepat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan teknologi pada sistem informasi di PT Gojek. Pertama, teknologi end user. Teknologi end user adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perencanaannya. Teknologi inilah yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan Gojek melalui aplikasi smartphone di Android atau aplikasi smartphone di iOS dengan mudah. Yang kedua, teknologi database. Teknologi database merupakan aplikasi yang memungkinkan perusahaan Gojek untuk mengakses informasi, menjalankan kegiatan bisnis, dan berinteraksi dengan para konsumen kapan saja selama masih terhubung dengan koneksi internet. Contoh nyata dari teknologi database ini di aplikasi Gojek adalah hadirnya sistem cloud computing dan smartphone store. Yang ketiga, Application Programming Interface (API). API adalah serangkaian software yang digunakan oleh programmers untuk mempercepat proses pembuatan atau proses kerja suatu aplikasi melalui penggunaan perintah, protokol, dan fungsi. Contoh dari API di aplikasi Gojek adalah fitur Google Map, Google Place, Transjakarta, dan Apo di Kantor. Untuk pembayaran, Gojek juga memiliki layanan keuangan digital yang bernama Google Play. Lalu untuk customer service, Gojek menyediakan beberapa pilihan untuk pengaduan, kritik, dan saran yang bisa ditemukan di sosial media
website, dan konsep. Setelah membahas penerapan teknologi, selanjutnya adalah menilai keunggulan dan kekurangan apa yang terdapat di sistem informasi manajemen di PT Gojek. Untuk keunggulannya, pertama, ramah dan sopan. Para driver Gojek akan meminta maaf apabila tidak menggunakan jaket perusahaan, atau meminta maaf jika stok masker yang biasa disediakan secara gratis habis, atau ketika mereka telat. Mereka akan meminta maaf karena telah menunggu terlalu lama. Kedua, praktis dan mudah. Cukup dengan mengunduh aplikasi Gojek, kita dapat memesan ojek di mana saja dan kemana saja yang kita mau. Ketiga, aman. Hal ini jarang diberikan oleh pengemudi ojek tradisional. Adalah sebuah keamanan. Inilah salah satu kelebihan ojek, di mana setiap penumpangnya diberikan helm atau pelindung kepala. Keempat, terpercaya. Kita sudah bisa tahu nama, wajah, dan nomor telepon dari driver yang akan mengantar kita atau mengantarkan pesanan kita. Hal ini amat sangat meningkatkan kepercayaan kita sebagai konsumen. Untuk kekurangannya, pertama, server error. Error pernah dialami ketika mencoba memasukkan kode referral serta menentukan lokasi penjemputan. Kedua, tantangan dari ojek konvensional. Kehadiran ojek online ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Salah satunya yang paling keras bersuara adalah para pengojek pengkolan yang sudah biasa menjajakan jasanya secara konvensional. Ketiga, tidak bisa memilih driver. Kita tidak bisa memilih driver mana yang akan kita gunakan. Setelah kita memesan, maka para driver akan berebut untuk mendapatkan orderan tersebut. Keempat, tidak bisa pindah tujuan. Lokasi yang tertera di aplikasi tidak bisa diubah ketika dalam perjalanan. Kelima, tidak bisa menentukan driver ojek. Seringkali di beberapa titik poin, customer tidak bisa menemukan pengemudi ojek. Yang keenam, penyusutan SOP. SOP yang sudah disepakati oleh driver pada perusahaan sudah jarang ditemukan oleh customer ketika memakai jasa ojek. Cara penggunaan layanan Gojek. Pertama, buka App Store atau Google Play Store pada smartphone Anda. Kedua, cari aplikasi Gojek dan install aplikasinya. Ketiga, setelah aplikasi sudah terinstal, Anda harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Tekan tombol sign up pada aplikasi. Keempat, masukkan semua data yang diminta dengan benar. Kelima, Gojek akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang Anda daftarkan. Keenam, masukkan kode tersebut ke aplikasi Gojek. Ketujuh, pilih layanan yang hendak Anda gunakan. Ilustrasi gambaran produk dan jasa. Ada 12 layanan yang dapat dinikmati customer Gojek, antara lain GoSend atau Get Delivery. Layanan transportasi barang ini tersedia di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. GoRide atau Get Win Go Bike. Layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor ini tersedia di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. GoFood atau Get Food. Layanan pemesanan makanan ini tersedia di Indonesia dan Thailand. GoBox. Layanan pengantaran barang berukuran besar. GoClean. Layanan membersihkan rumah. GoGlam, layanan kecantikan. GoMassage, layanan pemijatan. GoTix, layanan pemesanan tiket. GoCar, layanan transportasi penumpang dengan mobil ini tersedia di Indonesia dan Singapura. GoAuto, layanan montir. GoMed, layanan pembelian obat. GoPulsa, layanan isi pulsa elektronik.
GoShop, layanan belanja barang, GoBills, layanan berbagai pembayaran, GoPay, layanan pembayaran digital, GoDeals, layanan penawaran diskon, GoBluebird, layanan transportasi dengan taksi reguler Bluebird Group dalam rangka kerjasama. Selanjutnya, ilustrasi gambaran dari integrasi SIM dalam proses operasional dan manajemen. Pada bagian piramida, beberapa stakeholder dibagi menjadi beberapa bagian sesuai tugas dan fungsinya. Yang pertama, Executive Information System atau AIS, yang diisi oleh Direktur Utama. Direktur Utama bertugas memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan, mengatur IPO, partnership perusahaan, dan kebijakan untuk bersaing dengan kompetitor. Kedua, Decision Support System atau DSS, yang diisi oleh Wakil Direktur. Wakil Direktur bertugas dalam membantu Direktur Utama menjalankan tugasnya, seperti pengembangan perusahaan, pemusatan dan ekspansi bisnis, serta penentuan dan rekrutmen karyawan dan suksesor lainnya. Ketiga, Manajemen Information System atau MIS, yang diisi oleh manajer regional dengan tugas menetapkan sasaran, mengorganisasi, memberi motivasi dan berkomunikasi, dan mengembangkan SDM. Keempat, Transaction Processing System atau TPS, Process Control System atau PCS, dan Enterprise Collaboration System atau ECS. Tahap ini diisi oleh karyawan bidang IT, di mana dibagi menjadi dua divisi antara lain Programming dengan tugas melakukan development program, Webbing dengan tugas melakukan development web. Lalu ada karyawan front office yang dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, customer service yang memberikan layanan pada pelanggan, lalu administrasi yang melakukan pengelolaan karyawan yang terkait dengan kantor, dan terakhir, pemasaran yang memasarkan produk. Selanjutnya, karyawan akuntansi yang mengurusi masalah keuangan, dan terakhir, karyawan tukang ojek sebagai pekerja lapangan. Terakhir, kebutuhan investasi di PT Gojek Indonesia. Untuk investasi IPO pada PT Gojek belum tersedia. Walaupun BI sudah mendorong perusahaan unicorn asal Indonesia ini untuk melakukan dual listing atau membuka saham perdana untuk domestik maupun luar negeri. Namun, menurut Gojek, IPO bukan prioritas dalam waktu dekat. Gojek saat ini sedang berfokus pada pengembangan bisnis dan penguatan pelayanan kepada pengguna aplikasi, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial di negara-negara tempat Gojek beroperasi. Sedangkan untuk investor atau perusahaan partnership saat ini, Gojek telah mendapatkan sokongan dana yang cukup besar dari beberapa mitra perusahaan, antara lain Google dan Tencent, lalu disusul PayPal dan Facebook, yang diumumkan pada laman blog di website resmi Gojek pada Juni 2020. Valuasi Gojek sendiri saat ini kurang lebih bernilai 10 miliar dolar atau kurang lebih 150 triliun rupiah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan selaku kelompok 2 mengenai sistem informasi manajemen di PT Gojek Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.